Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Permana dari Farmasi 19A ingin berbagi cerita tentang kota kelahiran saya, yaitu kota Karawang. Karawang adalah kota pangkal perjuangan. Selain kota pangkal perjuangan, Karawang juga salah satu kota industri terbesar di dunia. Selain itu, Karawang juga dijuluki sebagai kota lumbung padi nasional. Di balik semua julukan yang masyarakat berikan kepada kota Karawang, banyak kisah menarik yang dapat kita pelajari. Karawang sebagai kota pangkal perjuangan. Pada umumnya, masyarakat mengenal Karawang sebagai kota pangkal perjuangan berawal dari tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pada saat itu terjadi pengibaran bendera pertama Sangsaka Merah Putih yang terjadi di kota Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok. Kejadian tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua didesak oleh golongan muda agar mempercepat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut diwarnai dengan penculikan Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga golongan tua memutuskan pembacaan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepat di Jakarta. Selain dari peristiwa tersebut, jauh sebelumnya ada peristiwa menarik lainnya yang menandakan bahwa Karawang sebagai kota pangkal perjuangan, yaitu pada 15 Masehi, Syekh Hasanuddin atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Kuro pertama kali menginjakan kakinya di Karawang, tepatnya di Pulau Bata. Beliau datang jauh dari negeri Campak bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Namun tidak lama kemudian, keberadaan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro diketahui oleh Raja Pajajaran saat itu, yaitu Raja Anggalarang. Raja Anggalarang tidak menyukai keberadaan Syekh Hasanuddin di tanah Pasundan, sehingga beliau mengutus pasukannya untuk mengusir Syekh Hasanuddin dari tanah Pasundan. Pada saat itu, Syekh Hasanuddin kembali ke negeri Campak. Tidak lama kemudian, Syekh Hasanuddin kembali menginjakan kakinya di tanah Pasundan, lebih tepatnya di Cirebon. Pada saat di Cirebon, beliau bertemu dengan Ki Gedeng Tapa yang memiliki anak bernama Subang Larang. Ki Gedeng Tapa menitipkan anaknya Subang Larang kepada Syekh Hasanuddin untuk diajarkan ilmu agama. Syekh Hasanuddin memutuskan untuk membawa Subang Larang kembali menginjakan kakinya ke tanah Karawang, yang bertepat di Karawang Kota, atau yang sering kita kenal sekarang Masjid Agung Karawang. Namun tidak lama kemudian, keberadaan Syekh Hasanuddin di Karawang Kota kembali diketahui oleh Raja Anggalarang. Raja Anggalarang memiliki anak yang bernama Raden Pamanah Rasa, atau yang kita sering kenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Raja Anggalarang mengutus anaknya Prabu Siliwangi untuk mengusir kembali
Syekh Hasanuddin dari tanah Pasundan. Singkat cerita, Prabu Siliwangi yang diutus oleh ayahnya, Raja Anggalarang, untuk mengusir Syekh Hasanuddin dari tanah Pasundan. Alih-alih mengusir, beliau tidak sengaja mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Subang Larang. Dengan kemerduan lantunan ayat suci Al-Quran yang dapat menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, tujuan utama dari Prabu Siliwangi pun luntur. Setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Prabu Siliwangi yang berniat untuk mengusir Syekh Hasanuddin dari tanah Pasundan berbalik menjadi rasa cinta kepada sang pembaca ayat suci Al-Quran tersebut. Dari kisah tersebut menandakan perjuangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan yang berawal dari kota Karawang. Dari situ kita dapat ambil bahwa Karawang adalah kota pangkal perjuangan. Selain itu, asal-usul goyang Karawang adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang terdengar oleh seorang pemimpin yang dapat menggoyahkan hati seorang pemimpin dari sebuah kebencian menjadi rasa cinta. Itulah goyang Karawang yang sesungguhnya. Itulah beberapa kisah menarik dari kota Karawang yang menandakan bahwa Karawang adalah kota pangkal perjuangan. Tanah Pasundan bakal heran di priangan lumbung padi kota pangkal perjuangan Karawang anu katelah goyang Karawang julukan anak goreng ngan lain ukur carita ngandung pasapah rejeng tujuan penguangan Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.